Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejayaan ini hanya dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana manusia ini melaksanakan perintah-perintah Allah, mendakwahkan agama, mengamalkan agama dan memahami agama, maka sejauh itu juga dia diberikan kepahaman oleh Allah SWT. Kerja dakwah ini kerja pengorbanan, asasnya pengorbanan. Semakin hari semakin baik kita belajar daripada mengamalkan agama ini, maka semakin Allah SWT berikan kepahaman. Suatu ketika Rasulullah SAW menjumpai daripada Abu Jahal, yang mana rumah beliau ini jauh, rumah Abu Jahal ini jauh. Rasulullah SAW datangi, yang pada saat itu malam itu gelap gulita, badai angin, yang setiap orang nggak ada yang keluar daripada rumahnya. Tetapi Rasulullah SAW berjalan mendatangi daripada rumah Abu Jahal. Rasulullah ketuk pintunya, tak 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 tak. Kata Abu Jahal dari dalam, ini siapa nih dari dalam yang berani-beraninya keluar di badai angin seperti ini, yang mana orang-orang ini nggak ada yang berani untuk keluar dari rumahnya. Kalau dia ini ada hajat kepadaku, kata Abu Jahal, aku bersumpah aku turuti mau dia. Ini bersumpah Abu Jahal di dalam rumahnya. Maka ketika dibuka, Rasulullah katakan, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, maka aku akan memberikan syafaat untuk. Maka Abu Jahal melihat daripada Rasulullah yang datang ini, tutup pintu lagi, tutup pintu lagi. Ya, dia lupa dengan sumpahnya tadi. Tapi Rasulullah datangi lagi, kurang lebih ada yang mengatakan 70 sampai 73 kali mendatangi daripada Abu Jahal. Hari ini kita gambaran para dai ini tadi mengikut contoh daripada Rasulullah SAW, menjadi tiang pancang-pancang masjid, ya kan? Yang mana kita buat 4 amal di masjid kita ini tadi, 5 amal di masjid kita ini tadi. Salah satunya adalah mendatangi umat, mendatangi daripada saudara-saudara muslim kita yang di lingkungan masjid ini. Maka kita harus ada catatan daripada jumlah laki-laki umur balik yang ada di kampung kita, hari mulia, dengan catatan nama-nama siapa saja namanya. Maka misalkan ada 40 atau 30 kepala keluarga dengan jumlah laki-laki balik 70 laki-laki. Maka setiap hari kita datangi daripada umat ini tadi, tetangga-tetangga kita ini tadi. Setelah kita misalkan hidupkan taklim 2,5 jam, setelah itu kita musyawarah, walaupun hanya berdua atau 1 orang sekalipun, ya kan? Barang siapa berjalan di muka bumi takut dan taat kepada Allah, maka seluruh makhluk hikmat kepadanya, seluruh makhluk hikmat kepada dia. Maka datangi, misalkan contoh Pak Eko dan Pak Patrio, ya kan? Maka kita datangi Pak Eko, Pak Patrio, 1 kali 2 kali kita datang, contreng di buku nama itu tuh, baru 1 kali saya datangi, 2 kali, terus nama-nama itu, besoknya lagi sipulan sampai habis, diulang lagi. Setelah habis tadi, yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, kelima kali, seterusnya. 20 kali didatangi, cuman datangnya 1 kali dia, 1 kali saja datangnya ke masjid, sholat maghrib doang. Alhamdulillah, ya. Bersyukur kita kepada Allah SWT ngelihat dia sholat maghrib doang di masjid, masuk catatan menjadi ahli masjid, ya. Maka yang lain juga begitu sampai ke 50 kali datang. Dia datangnya cuma maghrib sama subuh doang, nggak apa-apa, jangan jelek prasangka, ya kan? Ke 70 kali. Tapi ada juga yang tidak pernah mau sama sekali dia datang, bahkan menghina, mencaci, mencerca,
nanti Allah beri keputusan kepada dia. Ya kan? Apakah Allah mau beri hidayah atau dia mau melawan kepada Allah, atau Allah cabut nyawanya. Tiba-tiba ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang si Fulan bin Fulan katanya. Dicabut. Maka di mulia ini kerja sesungguhnya. Kalau daripada tadi intikoli tadi, ya kan? Intikoli 4 bulan, 40 hari, 3 hari yang tadi, ini kerja untuk latihan dibawa kepada makomi, hadirin mulia. Tetapi di makomi bukan jos-josan, ya kan? Udah full sunnah kita targib iman yakin lagi kan, gitu. Ikram nggak pernah, benci orang, akhirnya jadi Abu Jahal sebagian orang. Gitu. Datang kepada dia bawa nasi uduk. Ya, saya ini udah lama nggak jumpa bapak ini. Saya pengen silaturahmi. Ya. Ini dibuat di 2,5 jam. Saya pengen silaturahmi sama bapak, masya Allah. Saya pengen makan bareng sama bapak. Ini saya bawa 2 nasi uduk. Ini ada 2 kopi. Ini ada rokok 2 batang. Bapak sebatang, saya sebatang kalau dia merokok. Kan? Kalau kita nggak merokok ya nggak apa-apa. Bawa 1 batang untuk dia, gitu kan? Dia merokok, kita nggak merokok. Begitu. Jadi ada ikromnya juga di situ. Datang numpang ngopi, numpang sarapan doang, waduh. Jadi penghalang hidayah, hadirin mulia. Ya. Jadi asbab hidayah. Karena kalau kita ini prasangka baik kepada saudara muslim kita ini tadi, insya Allah lama-lama seperti kita bergaul dengan orang minyak wangi, pedagang minyak wangi ini, maka nanti kita wangi juga di situ. Gitu. Terus tapi datang, jangan takut. Takut saya, marah dia. Saya baru duduk misalkan contoh ini di kampung saya nih, saya langsung diangkat jadi RT, ya kan? Jadi RT supaya oleh para pemuda, karena saya tiap hari ketokin pintu orang, akhirnya diangkat jadi RT, ikut pemilihan gitu kan? Gitu, ya nggak? Supaya aman masjid kita kan? Nggak ada bilang, oh nggak bisa itu Pak Alek katanya kan, nggak bisa masuk itu masjid Pak Alek katanya, oh nggak bisa sih bilang, ya kan? Dari mana dalil ente menolak? Ente nggak baca dalam surah Al-Baqarah ayat 114, dibuka sama dia ayat 114, ya kan? Muka gila, ancaman dari Allah, ngelawan Allah sih mah, ya kan? Dulu pernah ada jemaah masturah mau masuk nggak dibolehkan karena takut disangka ninja, ya. Dilaporkan lagi ke polsek bahwa saya teroris katanya, terong diiris-iris, ya kan? Kanitnya telepon lagi kawan saya kan, polisi juga, ya enggak? Pikirnya saya takut kali, ya kan? Wah gila ini orang bilang. Tapi karena saya dikumpulkan satu kampung itu, kumpulkan di warung, akhirnya kita dapat ilham, kita buat target kepada dia, bubar satu-satu itu orang kampung, ya kan? Sekarang saya jadi RT di kampung. Oh ini padahal tiap hari ketokin pintu ini Pak. Jadi untuk mempermudah, niat saya untuk mempermudah buat kerja dakwah. Jadi RT ini tadi bukan mau jadi jabatan gajinya gocap, ya kan? 50.000 bagi sebulan mana cukup, ya kan? Kalau cuma gocap kan. Ya, tapi saya bisa mengumpulkan daripada kas RT, ya kan, sampai 3 juta. Kalau ada yang sakit setiap Jumat saya keliling, setiap Jumat itu setiap hari saya buat juga, tapi ya kan 2 rumah gitu. Tapi setiap Jumat itu saya keliling khusus untuk cari orang yang nggak punya beras sama yang sakit gitu. Atau dia sudah ke rumah sakit, dia sudah biaya sendiri, kita tutup dari situ biaya. Begitu buat kerja dakwah. Jadi suatu ketika dia mulia kerja daripada dakwah ini kerja mahabbah, kasih sayang. Sehingga kita buat seperti itu. Istiqomah aja saya sendiri nih talimnya di makomi saya, nggak ada kawan, ya kan? Lemah saya nih, lemah iman bro, ya kan? Waduh, lemah iman. Dakwah ini kita sudah dikenalkan kerja dakwah ini gigit dengan gigi geraham, jangan lepas lagi. Ada nggak dalil yang bisa memasukkan orang di dalam surga Allah dengan keridhaan Allah? Nggak ada dalilnya. Apa dalilnya? Dalilnya para nabi alaihissalam, para sahabat radhiyallahu anhum, tabiin wali-wali Allah yang buat kerja apa? Kerja dakwah. Di dalam surah Ali Imran ayat 110 yang bunyinya, kamu diciptakan sebaik-baiknya umat, dikeluarkan untuk manusia, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Ya. Seluruh manusia, ukhrijat linnas, bukan untuk kampung kita sendiri. Hari ini kita pikirnya, aduh saya sibuk nih, ya.
toko saya masih rame, kerjaan saya nggak ada cuti, ya kan. Waduh, ini ada apa nama itu Pak? Punten, tapi ini karena ini markasnya, ini apa namanya, anak kodok apa namanya, cebong. Itu kalau dia keliling di sawah Pak, set rendah. Dia pikir dia keliling dunia Pak, padahal di dinyak-dinyak kene. Ya kan. Ini cebong nih. Masya Allah, ya kan. Iya. Burui, ya kan. Kalau di kampung saya Pak, mau tangkap monyet, itu masukkan aja kacang ataupun roti di lobang. Nanti dia masukkan tangannya itu, set, dia masukkan, dia genggam itu roti atau kacang. Dia mau tarik tangannya nggak bisa lagi, itu lepas, ya kan? Kenapa? Karena dia pegang itu tadi, makanan tadi, coba dia lepas, cas, dia bisa lari, gitu, bisa selamat dia dari petani tadi, nggak ditangkap dia kan, nggak dijual di kota, ya kan? Saya tadi nengok tadi di Sayang tadi ada banyak monyet tadi ya, saya tadi mau coba-coba itu kalau ada lubang saya masukin, itu ya kan? Jadi ini ibarat kita lepas dulu dunia. 3 hari, 40 hari, 4 bulan yang tadi, lepas dulu dunia yang tadi, maka dapat Allah dan Rasulnya. Ya. Di mana letaknya kita bisa dapat cinta kepada Allah dan Rasulnya, nggak berani melepaskan dunia? Ya. Ngomong cinta sama Allah dan Rasulnya baru di mulut, belum di hati. Oh. Ngomong cinta sama seorang wanita, ngapel tiap hari, tapi nggak pernah bawa duren, nggak pernah bawa rokok gudang garam merah. Ya kan, calon mantu kere, ya kan, mana mau, ya kan. Coba kalau dia bawa makanan, bawa duren, ya kan, 10, apalagi 10 biji kan, gitu. Walaupun nggak manis, tapi ada cerita, gitu ya. Ada gudang garam merah, gula, kopi kan. Wah, mantu saya benar-benar loyal, ya. Padahal ngutang duitnya. Allah. Jadi suatu ketika yang mulia di pulau terpencil ini, ada seorang kafir tulen Yahudi. Dia tidak kenal Tuhan, tidak kenal Allah. Siapa itu Allah? Maka dia buat patung dengan wujud seperti dia. Dia bangun seperti patung dia wujud. Dia panggil hari-hari sebagai Tuhan dia. Iya Soman, setiap hari dia panggil. Dia lapar, ya Soman. Dia nggak punya keperluan, ya Soman. Hari-hari dia panggil Tuhannya tadi, patung tadi itu, ya kan, tapekong kalau kata kita, ya Soman, hari-hari. Maka suatu ketika mulutnya kepelintet, ketika kematiannya mau datang, iya Somad, satu kali saja, wahai hambaku, kata Allah, aku ampuni dosa-dosa engkau. Jadi hari ini saudara muslim kita yang di hatinya ada kalimat la ilaha illallah, satu kali saja, tidak ada kesyirikan di dalam hatinya, dijamin calon raja di surga. Allah. Wah, najis dia, jangan masuk masjid. Ente najis, jangan masuk masjid. Ya, dai nggak begitu. Pak, sebentar, ambilkan sarung, ambilkan baju kokonya, baju koko kita, ambilkan baju kaos kita. Nggak apa-apa, masih bagus juga, baru beli gua. Gua kasih dia, itu ibarat. Nggak apa-apa, pakaikan dia. Ayo Pak, Bapak sudah mandi belum? Kalau mandi dulu Bapak mandi. Beres mandi Bapak ambil wudhu, Bapak ambil wudhu. Ayo Pak, Bapak sholat asar Pak. Nah, sholat asar. Sholat dia dengan baju yang bersih tadi. Iya kan? Masya Allah. Ini namanya dai. Ada mahabbah kepada seluruh makhluk. Ini kecintaan kita kepada saudara muslim, ya kan? Memuliakan saudara muslim. Nah, jumpa ada seorang kawan saya di Bengkulu, waktu saya gerak di jalan kaki, saya ke kampung dia ini, Pak Huzaifah namanya, penanggung jawab Pahiyang apa Curup itu ya, saya lupa. Dia kalau mau pulang kampung bawa motornya, motor Win lama ini, tampangnya kayak tentara beliau. Itu sepanjang jalan anak-anak kecil itu assalamualaikum, assalamualaikum, salam. Anak-anak yang bilang itu Pak, assalamualaikum, assalamualaikum. Bukan dia yang ngucapin salam, dia cuma jawab waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Sepanjang jalan Pak. Wih, hebat amat nih amalan Pak Uzaifah ini. Apa amalan Pak Uzaifah ini? Saya perhatikan itu. Rupanya kalau dia jalan kaki sepanjang jalan itu, dia memang ngantongi permen Pak. Permen, dia mau ngasih duit, dia nggak punya, dia ngasih permen kacang itu, satu-satu di kantong itu.
anak-anak itu assalamualaikum kasih permen, assalamualaikum kasih permen gitu. Jadi anak-anak ini pun sudah kenal sama dia gitu. Amalannya ngasih permen. Sama kayak kita ini para dai, ya kan. Jadi mementingkan daripada kawan kita. Rokok tinggal sebatang, kasih aja. Bang rokok, oh tinggal sebatang, tunggu aja. Oh, ya kan. Atau ada makanan satu bungkus, ya nggak? Kita sebenarnya lapar, tapi karena dia yang lapar juga, kayaknya dia lapar banget, kasih pada dia, ya nggak? Oh dia makan dengan lahapnya. Ini Syekh Abdul Qadir Jalani di dalam satu nasihat beliau, ini sama lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami, memberi makan orang yang lapar. Ya, memberi makan orang yang lapar lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami. Lebih baik membangun mengganti kiswah dari kain sutra. Allahu Akbar. Apalagi dai-dai yang bergerak, ya kan? Kalau dai ini Pak ngelihat dai lagi bergerak, senang, bahagia dia. Ini namanya dai. Tapi dai bergerak nggak dinusroh, nggak diliatin, waduh, kerok nih. Misalkan ini, ya kan, nggak ngomongin di sini nih, ngomongin tempat lain, ya kan. Nggak dinusroh, jangan Pak. Dai bergembira. Bila perlu kita gadein TV, kalau ada TV, supaya kita nggak nonton TV lagi, ya kan. Saya punya Pak TV di rumah, TV-nya gede, hampir segini TV-nya, saya beli, ya kan. Saya kasih hordeng, set, ya kan. Tapi mati. Jadi waktu saya jalan kaki itu, entah apa membuat TV itu mati aja, nggak nyala lagi TV itu, pulang jalan kaki itu. Jadi saya kasih hordeng aja, jangan dijual, jangan diperbaiki. Kalau diperbaiki masih bagus, ya, biarin aja. Bahwa ini tanda kepada anak-anak kita bahwa kita pernah punya TV. Allah, tapi jangan TV, ya kan? Jadi gadek dulu ini TV tadi, atau apa tuh tadi, ngutang kayak sama saudara, saya pinjam duit kamu ya, 500.000 ya, boleh 500.000. Ya, belanja ke pasar kalau ada jemaah gerak yang masuk ke masjid kita, beli makanan yang enak-enak. Jangan beliin kaki ayam, kaki ayam, ayam sayur pula lagi, jadi dai sayur akhirnya nanti ya. Oh, iya. Kalau macan kan makanya kambing nih, kalau macan sepeda jadi macan hutan, ya kan. Jadi jangan macan sirkus. Kalau macan sirkus kerok kan, ya kan. Kasih makan. Ini dai-dai yang bergerak nanti. Ini punya pikir, ya kan. Pikir bagaimana dai-dai ini bisa bergerak. Nah, dan kita ini menemani dia selama 3 hari itu full. Kita ikram selama 3 hari itu, supaya ada kerjasama. Ya, kalau nggak dibimbing, nggak dituntun, mana tahu mereka kerja. Dikasih aja kerja ini, taskil ini, atas skill ini. Kalau mau sampai budak juga, kalau Allah nggak kasih, nggak pilih dia. Saya waktu gerak di Filipina Pak, gerak di Filipina ini, saya jumpa nama Ustadz ini, Ustadz Nizamuddin, dia penanggung jawab Singapura waktu di Filipina ini. Dia katakan, saya pernah gerak di Riau, di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau ini, ketika kami bergerak itu di satu pulau terpencil, kami naik boat ke sana katanya. Naik boat. Ini satu kampung ini senang dengan kami datang ke sana. Udah itu kami kembali, lama kami nggak datang sana, kami datang lagi. Kami kunjungi lagi kampung itu. Pas kami datangi kampung itu, orang-orang kampung itu bilang, pemuda itu bilang, "Pak, jangan kemari lagi. Kami sudah masuk Kristen." Dimurtadkan Pak, ya kan. Jadi hari ini kita masih tenang-tenang, ya kan. Kayak keluar gitu ya. Banyak dimurtadkan Pak. Jangankan itu, saya kemarin gerak, kalau nggak salah komandan ini, wajahnya saya kenal kalau nggak salah beliau. Di daerah Pelutungan sana itu, mukanya muka Islam. Ibu saya haji, katanya haja ibu saya. Bapak Kristen prosetan katanya. Kristen prosetan, ya kan? Iya ada. Di sana saya jumpa kemarin. Mukanya muka orang Jawa, Jogja. Wah gila ini orangnya. Saya pernah Pak, saya belanja dapat lampu, proyek lampu dari PMD itu. Saya belanja ke Senen, bawa mobil sendiri saya belanja, ya kan, bawa CRV saya. Saya masuk ke sana. Saya lihat di pinggir jalan ini ada lewat orang bawa kayak ngambil rongsokan gitu. Tapi di sini salib. Salib. Wah, saya bilang gila. Musyawarah sama kawan. Gimana ini? Saya ikram dulu, saya kasih duit dulu untuk dia beli ayat, atau saya langsung dakwahkan.
oh kasih duit aja dulu bang, ya kan. Tapi otak saya dakwahkan nih, gitu kan. Tapi musyawarah sama kawan, ya udah putus ya, supaya ada pertolongan Allah, ada nusratullah. Kalau kita buat musyawarah, janji Allah datang pertolongan Allah kan. Saya buat musyawarah, akhirnya saya datangi. Oh saya enggak, saya bukan muslim, istri saya yang muslim katanya. Dulu saya muslim. Bapak bagus, saya bilang ya. Ya udah kalau gitu, mana istri bapak itu? Oh saya datangi istrinya. Ibu muslim? Iya muslim. Masya Allah bu, kalau ibu muslim, nanti di padang mahsyar di hati ibu ada kalimat asyhadu alla ilaha illallah, tiada yang hak disembah kecuali Allah, dan Muhammad utusan Allah. Saya jadi saksi di hadapan Allah, saya bilang. Saya jadi saksi ibu ya, pegang erat itu, kalimat itu, saya bilang. Oh iya insya Allah kata. Jangan ikut-ikutan bapak, saya bilang. Bapak saya sebenarnya muslim pak, kata dia ngasih peluang untuk saya masuk, ya kan. Oh bapak muslim, bapak mau muslim? Mau pak, saya sebenarnya katanya dulunya saya dikasih mis, kasih duit, sekarang saya nggak kasih lagi pak ya. Oh gitu, tapi bapak mau lepas itu kalung, lepas, buang bu katanya, buang sama dia. Ya udah kalau gitu yuk kita ke masjid. Bapak sahadat, saya cari imam masjid, DKM masjid. Akhirnya dia saya mandikan. Waktu itu saya ambil kurta saya yang coklat itu sama baju kopiah putih, ya mandikan. Setelah habis mandi disahadatkan oleh imam masjid dan DKM. Akhirnya masuk Islam kembali. Sholat maghrib di samping saya ngikutin Al-Fatihah imam dia pak. Masya Allah, bukan kena saya, bukan. Tapi Allah mau kasih hidayah dia, asbab kita tadi. Bukan kena proyek itu tadi, tapi asbabnya proyek itu tadi, datang ke sana gitu. Bisa. Pas saya datang lagi, kedua kali dapat kegiatan lagi, saya tanya, mana yang bapak di sini yang udah masuk Islam itu yang pakai baju kurta? Udah meninggal pak. Oh, itu kerja Allah ya. Gerak lagi di Bengkulu pak, ada lagi anak muda, ganteng anak mudanya ini, Sunda Bogor, rupanya bisa bahasa Sunda dia. Masuk rumahnya, di rumahnya itu ada gambar anjing lagi berburu babi di rumahnya itu. Wah seram rumahnya, ada anjing 2 biji lagi depan rumah. Wah gila, zikir yang kuat, saya bilang. Iya dakwah tarkib kan tentang kampung akhirat ya, ya kita jaga pak, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, istiqomah sampai malaikat maut cabut nyawa kita. Udah sebut malaikat nih ya kan. Akhirnya dia katakan, saya ini sudah 5 tahun nggak ke masjid pak. Oh 5 tahun nggak ke masjid. Ada lagi suruh sholat anak muda, sholat ya. Asar udah sholat belum? Ya ambil duduk. Sholat asar ya, sholat asar. Kita lagi taklim kan, taklim asar takrir, karena itu jauh lah. Sholat asar, sholat dia. Allahu Akbar, langsung gitu turun ke bawah, ya kan? Nggak pakai lagi apa namanya 2 kali, 1 kali aja dia langsung naik lagi. Ya, kedua kali dia turun lagi begitu, nggak pakai ruku, nggak pakai salam. Sholat apa tadi? Sholat asar. Masya Allah, nggak bisa sholat pak. Ini takaja Indonesia ini banyak pak. Saya nggak bisa negeri jauh, saya nggak bisa IPB, sudah dalam Indonesia saja. Jangan jadi alasan untuk tidak keluar, ya kan? Kerak saya di Indonesia ini tadi. Wah saya nggak bisa ke luar pulau. Ya udah di dalam pulau aja, Pulau Jawa, ya kan? Masih banyak di pelosok-pelosok negeri itu ini. Jadi asbab hidayah pak. Mata orang tadi ngelihat kita bergerak tadi, mereka dapat hidayah, ngelihat nur. Ada jemaah jalan kaki tempat saya pak, ibu-ibu warung bilang, saya ngelihat katanya banyak banget itu jemaahnya, katanya rombongan itu. Ya. Padahal satu jemaah cuma berapa orang gitu, jemaah jalan kaki. Ditolak lagi sama salah satu kiai. Gak lama meninggal kiainya. Banyak alasan. Gitu. Ini kerja dakwah ini luar biasa ya. Gitu. Baca surah atau bayas apa? Al-Baqarah ayat 114 ya kan. Ngeri itu. Ngelawan Allah dia. Ngelawan Allah. Wani-wanian ya kan. Gitu. Kalau ngelawan manusia masih bisa kita lawan, ngelawan Allah kerok dia pak, di dunia maupun akhirat. Ini cerita nyata pak, ya kan, bahwa umat ini menunggu kita di luar sana. Ya, kita ini pasti akan masuk kepada kampung akhirat.
lambat laun, suka tidak suka, mau tidak mau, pasti, ya kan, setiap jiwa ini pasti akan mati, ya kan. Datang ke markas naik iman, pulang markas turun lagi iman. Pas datang tasik, orang biasanya kalau waktunya nisab dia tidak keluar, Pak, ini taklim rumahnya nggak benar. Kalau taklimnya rumahnya benar, pasti istrinya sudah siapkan baju, siapkan ATM dia, siapkan keperluan dia untuk berangkat dia. Karena di dalam taskil rumah tadi itu dia sudah menyatakan, saya Abi insya Allah mau berangkat 4 bulan gitu, ya kan. Pasti di taskil nanti berangkat mau nggak mau tuh, karena tanggalnya sudah ditentukan, insya Allah Abi tanggal 9 Desember mau berangkat 4 bulan. Jadi istri dan anak-anaknya udah tahu, siap ditinggalkan insya Allah, kata mereka, ya kan. Jadi sudah tahu jadwal-jadwal kita. Jangan yakin dengan keperluan, Pak. Kalau yakin dengan keperluan nggak bakal berangkat dah. Ya, saya mau umroh nih misalkan, ditaskil sama orang mau umroh, istri saya ditaskil juga, atau istri saya, Bi, sambil ditelepon nih, saya lagi kerja, ya kan. Kalau mau umroh yakin dengan uang nggak berangkat dah, kita umroh dah. Dari mana duitnya? Ya, yakin dengan Allah aja, Allah yang berangkatkan. Kalau ada rezeki pasti deh Allah cukupi. Bener. Buat amal 1 bulan ketutup itu, ya kan. Travel itu berangkat umroh, pingin negeri jauh berangkat gitu. Pingin ini berangkat gitu. Ini kena yakin kita lurus. Kalau 6 keyakinan ini lurus, selamat kita di dunia yang sementara ini, Pak, akhirat selama-lamanya. Lurus keyakinan kepada Allah, lurus keyakinan kepada Rasulullah SAW, lurus keyakinan kepada kampung akhirat, lurus keyakinan kepada Al-Quranul Karim, lurus keyakinan kepada kodok kodar ketetapan Allah, lurus keyakinan kepada malaikat-malaikat Allah. Kalau 6 keyakinan ini lurus, selamat. Kalau bengkok, kerok, ya kan. Gitu. Jadi kita pasti akan masuk ke akhirat, ya kan. Ini orang hari ini dia bercita-cita ingin sukses, Pak. Sukses dulu. Saya nantilah keluarnya. Saya mau sukses dulu nih. Usaha saya lagi bagus-bagusnya nih, lagi maju-majunya. Saya punya kawan, Pak. Malam itu kami buat amalan, paginya istri saya udah manggil, Bibi, si abang meninggal. Innalillah. Padahal malamnya lagi saya peluk itu, saya cium dadanya itu. Saya cium dadanya, zikir bareng sama saya, la ilaha illallah itu. Ya, karena waktu itu lagi jos-josnya zikir la ilaha illallah ini tadi 165 itu. Ya, saya buat sama beliau. Paginya panggil Allah. Ada santri Temboro juga waktu itu yang saya suruh jagain dia. Ini jos, dai jos. Matinya senyum, Pak. Senyum. Itu lagi sakaratul maut, kakinya bergerak-gerak, dia masih sholat. Lagi sakaratul maut. Saya yakin itu sakaratul maut, karena paginya meninggal. Ya, tapi dia sholat mulutnya. Terakhir saya bisikin, Bang, utang gue berapa sama lo? Ya kan? Udahlah, nggak usah ngomong gitu dulu. Nanti sembuh aja dulu. Ini dia bercita-cita sampai sukses dulu, Pak, usahanya. Tapi dia sudah niat untuk negeri jauh. Saya taskil, Bang, berangkat 4 bulan kita IPB, ya kan. Saya mau hikmat ke Nijamuddin. Ya udah, kalau gitu kita berangkat sama-sama. Sampai di Kebun Jeruk, saya nggak keluar pisahnya untuk hikmat, ya kan. Dia keluar, saya hari negeri jauh, dia ke IPB. Jual mobil dia, Pak. Mobil mewah dia R3 itu. Lagi baru-barunya, lagi bagus-bagusnya mobil itu. Saya nggak punya duit, tapi saya punya mobil. Saya jual mobil ya. Bagus lah itu, Bang. Itu agama, kirim aja ke akhirat, ya kan. Dia tutup untuk usaha dia berjalan maju sampai sukses sekarang, ya kan. Maju usahanya dia, ya kan. Udah itu dia meninggal dengan tersenyum. Kawan kita mimpi, ya kan, bahwasanya lagi apa, Bang? Depan rumah lagi megang kopi, lagi nunggu kiamat gitu, di dalam mimpinya. Jadi ini kerja kesungguhan. Kalau kita ini tadi mau cita-citanya begitu, Pak, ya kan, untuk sukses dulu, tiba-tiba mati tanpa amal, tanpa iman yang lurus kepada Allah, nonsen, Pak, kerok, Pak. Ini dai yang mati, apalagi yang belum kenal kita awal ini, Pak. Ini mati, ini kerok, Pak. Ya, saya dengar tamsil di Bangladesh, Masih ini, Pak, Masih di Bangladesh. Beliau katakan orang mati ini belum kenal kerjaan dakwah, dia 40.000 tahun atau 50.000 tahun, lupa lagi saya,
dia katakan ini kubur ini dia selalu dapat pertanyaan. Kerok di dalam kuburnya selama 40.000 tahun Pak dikuburin. Ya kan? Udah itu kalau yang tadi mati misalkan matinya di makomi tapi dia istiqomah 3 hari 40 hari 4 bulan seumur hidup, tapi dia istiqomah mati di makomi seperti sholat hajat 2 rakaat. Malam markas, malam musyawarah, musyawarah jemaah, masturah. Mati di rumah seperti sholat hajat 2 rakaat. Masih katakan lagi, ini di Pakistan, di India juga begitu bayangnya. Kalau dai ini tadi istiqomah, seluruh takaja disambut, dan dia mati di luar pulau, maka nanti ini dia jumpa di kubur ini pas mati, dia melihat di depan pintu surga ini ada wanita cantik dan jelita yang tidak pernah dilihat oleh mata, terlintas di hati, ya kan? Maka dia dekati, ini sudah mati nih Pak, dia dekati, ya kan? Dia menjauh, tapi dia melihat, menatap dengan indah, dengan jatuh cinta. Maka ketika itu dipegang sambil berlari kecil, dipegang tangannya, terpeganglah daripada permata, gelang permatanya ini terjatuh. Akhirnya mereka pungut-pungutan daripada mungut daripada permata tadi yang terjatuh, dikiamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan, Pak. Mati di luar pulau. Jangan cita-cita mati di kampung. Bahaya nih. Ada cita-cita pengen matinya di kampung, ya kan? Jangan mati di luar pulau, biar saya dikubur di situ, ya kan? Saya di Filipina Pak, ada satu kawan saya Indra dari Sulawesi, dari Manado. Dia gerak satu jemaah, rombongan saya juga satu jemaah. Ya, Indra ini dia wudhu di sini, airnya di sini, dia wudhunya di sini, ya kan? Oh, udah itu dia besoknya pas kita pisah, setelah istimewa itu dia pisah, taskil, wafat dia Pak. Wangi jasadnya Pak. Masih mau itikaf 1 malam tuh jasad, karena orang-orang tuanya sibuk pengen dipulangkan daripada jasad. Mati fisabilillah. Boh. Ya. Indah kayak gitu kan. Nggak ngerepotin. Gitu ya, cukup tahlilan aja di rumah gitu kan. Gitu. Kalau ngerepotin nanti sama orang kampung ya kan, bayar ustad lagi gitu dah, ya kan. Oh gitu enak tuh ya, langsung jumpa bidadari. Bidadari ini Pak, kita yang sering dengar-dengar bidadari tapi jarang dibayanin bidadari ini. Bidadari kalau meludah ke air lautan yang asin menjadi manis Pak. Nah, kelingking ini keluar atau keluar, matahari redup. Kalau dia jatuh di Cikijing, maka seluruh presiden negara dunia ini perang rebutin dia Pak. Saking cantiknya bidadari ini, saking indah bidadari. Kita ini Pak, tinggi badan 60 hasta, kurang lebih 30 meter. 30 meter tinggi badan kita ini. Kalau 30 meter ganteng seperti Nabi Yusuf, suara seperti Nabi Daud, muda seperti Nabi Isa 33 tahun. Kalau 30 meter Bapak bayangkan barang kita segede. Iya. Iya kan? Betul nggak? Gitu. Kalau cuma dengan bidadari yang cantik tadi, yang air lautan asin menjadi manis, kumaha cuma dengan bidadari. Iya kan? Hari ini kalau wanita nggak mandi sebulan aja bau Pak, bau, nggak sikat gigi dia bau. Iya kan? Iya, gitu. Kalau cantik kita mati kawin lagi, tapi nanti dia bisa, kalau dia kawin lagi dia bisa memilih kita yang ganteng nanti itu, ya kan, dai tadi di akhirat atau bagaimana, macam mana, wallahu alam bisawab. Iya kan, dia bisa memilih nanti gitu. Tapi dia kawin lagi Pak. Ya enggak, kita goodbye katanya paeh ya. Iya Pak, kirim doa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, kirim doa lagi dia Pak, selesai, ya kan, gitu. Jadi ini kerja Pak, ada tamsil seorang ada monyet ini tadi Pak. Monyet ini dilatih pakai baju jenderal, pakai topi jenderal, pakai celana jenderal, pakai sepatu jenderal, ya kan, nyalain mobil jenderal, mundurin, majuin, ngejalanin Pak, buka garasi segala macam, taruh kunci mobil sama jenderal ketiduran. Maka si monyet tadi pakai baju jenderal, celana jenderal, topi jenderal, ya enggak. Udah itu dia ambil kunci mobil jenderal, dia nyalain, cak, dia keluarin Pak, keluar berjalan nih, ya kan, sepanjang jalan orang hormat, wah jenderal, ya kan, wah ini ya jenderal. Berhenti dia, set,
berhenti, turun, wah monyet kan. Ini baju-baju Rasulullah Pak, topi-topi Rasulullah, ya kan, celana-celana Rasulullah, sepatu-sepatu Rasulullah. Kerja dakwah Rasulullah. Jangan berhenti Pak dalam kerja dakwah ini. Yang dulu kita dimuliakan Pak Ustadz, ya kan. Akhirnya kawan sendiri menghinakan Pak kalau kita berhenti dalam kerja dakwah ini. Betul tidak? Banyak yang begitu dihinakan kawan-kawan kita, ya kan. Pundungan kalau kata Ustaz Herman, Kiai Herman. Jangan pundungan Pak, buka hati kita. Kalau ditarget sama kawan sendiri, jangan pundung, terima. Makanya kita suka buat dakwah. Saya jumpa kawannya, saya buat dakwah. Saya suruh kawan ini buat dakwah kepada saya. Ini namanya saya mau menerima dia membuat dakwah kepada saya, dan saya membuat dakwah kepada dia, dia harus menerima. Di Pakistan begitu Pak, di Pakistan ada pasar dakwah, ya kan. Jumpa orang ini bicara dakwah, makanya mulut kita bisa bicara kebesaran Allah. Hari-hari bicara kebesaran Allah, bicara kampung akhirat. Kalau kita nggak pernah bicara itu Pak, mulut kita bicara dunia di luar itu. Maka nih kita latihan tadi, nggak bisa buat 25 majelis, ya minimal 100 majelis. Bisa. Iya, naik iman, ya kan. Bukan adu tertib dalam kerja dakwah ini, ya kan. Tapi kita ini tadi mau mujahadah di dalam dakwah, ya kan. Nggak ada mujahadah dalam makan, tapi kalah dengan orang kafir. Orang kafir makannya 2 lauk Pak, udah rendang pakai dendeng lagi, ya kan. Dendeng yang goreng itu 2 dia. Kita pun harus begitu, lebih dari itu bila perlu pakai. Kita tambah lagi telur dadar, ya kan. Ya, apalagi pergedel, ya kan. Pakai pergedel lagi. Apa-apa. Gak ada mujahadah dalam makan. Ya kan? Udah mujahadah dah, makan dah. Wah, gak ada mujahadah makan. Kerok kita mujahadah dalam makan ya. Mujahadah di dalam suasana dakwah. Kita buat dakwah. Mau makan masing-masing jemaahnya nggak apa-apa. Keluar 40 hari saya nggak mau masak. Ya udah nggak usah bawa kompor supaya nggak jadi ocehan orang warga. Nggak usah bawa kompor kita 40 hari. Masing-masing yang makan rumah makan, tapi bawa ke masjid, makan bareng-bareng. Nggak ada masalah untuk masalah makan, ya kan? Gitu. Ini baru pengorbanan. Saya mau korban 10.000 aja, ya 10.000. Mau dapat paham tapi, ya kan? Mau dapat paham seluruh alam, kan kerok ya Mbak. Iya. Makomi kamu bagaimana amalnya? Wah, insyaallah makomi seluruh alam. Ya, makomi seluruh alam. Nggak ada Pak. Dai ini yang pertama, ya kan? Dia punya minimal rumah walaupun ngontrak. Yang kedua punya kendaraan, dai ini. Yang kedua punya kendaraan. Yang ketiga punya istri, ya kan? Supaya dia bisa buat masroh, ya kan? Ya. Terus kalau punya pekerjaan tadi minimal jadi tukang tempe kayak, ya kan? Jadi tukang tahu, jadi tukang cendol, tukang cilok gitu. Gak ada masalah. Yang penting ada titel. Kalau motor tadi walaupun motor jelek Pak, yang penting bisa ke markas, bisa ke halakoh gitu. Iya enggak? Menyambut seluruh takajah, bisa nusroh jemaah. Enggak apa-apa motor jelek. Jangan malu jadi dai. Nah, kalau kita ini sudah kaya Pak, mobil kita punya, ya enggak? Apa namanya? Tanah kita lebar, ya enggak? Banyak lagi di deposito kita, tapi enggak mau 4 bulan Pak. Masya Allah Pak, ya kan? Ini main-main dalam kerja dakwah Pak. Ya, enggak yakin dengan kerja dakwah ini, ya enggak? Setiap seluruh perintah Allah itu Allah SWT berikan ganjaran cash Pak. Kayak Zoren katakan di dalam bayan beliau, ya kan? Satu subhanallah yang dikatakan oleh orang ini, subhanallah, alhamdulillah, walillallah, Allahu akbar, cash Allah tancapkan 1 pohon di surga di dalam padilah zikir. Sering kita baca, ya kan? Cash yang apabila dikelilingi oleh kuda tercepat di dunia, niscaya 100 tahun nggak terkelilingi. Ini cash Pak, nggak pakai nanti. Nanti itu perginya ketika kematian datang, kita ditampakkan amal-amal kita tadi itu Pak. Rasulullah Isra Mi'raj 27 Rajab ke Suratul Muntaha, maka Rasulullah melihat keadaan surga dan neraka. Di surga Rasulullah melihat ada pembangunan istana yang begitu megahnya. Maka Rasulullah bertanya, ini istana siapa ini malaikat? Ini istananya pemuda suku Quraisy Rasulullah. Istanaku, bukan ya Rasulullah, istananya Umar. Sayyidina Umar masih hidup di dunia, masih bentur sana bentur sini, dakwah sana dakwah sini, menyampaikan kalimat la ilaha illallah.
istananya sudah kelar Pak di surga. Kita pun begitu. Setiap amal, setiap perintah-perintah Allah, ini Allah ganjar cash. Cuman kita nggak yakin Pak. Yakinnya dengan yang nampak. Yang tidak nampak nggak yakin. Ya kan? Kalau yakin, istiqomah pasti dalam kerja dakwah ini. Ada peningkatan pengorbanan. Nggak ragu-ragu. Tentara ragu-ragu mati Pak. Perang ragu-ragu. Ya kan? Tembak enggak, tembak orang kita, ya kan, gitu, maju terus, ya kan, pantang mundur, karena pakai strategi, gitu. Dai begitu juga Pak, untuk latihan nanti di makomi lembut-lembut di makomi, tebar salam, assalamualaikum, assalamualaikum, ya kan, 10 kali, kalau kita terus-terus pasti dia mau Pak. Menjawab kita, waalaikumsalam. Udah kasih hidayah sama Allah tuh, ya kan, gitu. Ini kerja dakwah ini bukan hebat-hebatan bayan, bukan Pak, bukan hebat-hebatan bayan, bukan. Tapi dakwah ini pengorbanan. Umat menangis, kita masih enak-enakan di samping istri kita, samping anak kita. Dituntut Pak kita. Berarti kita lebih cinta kepada istri, anak kita, keluarga kita, harta kita, rumah kita, kekayaan yang kita kumpulkan. Dan surah At-Taubah 24 itu baca itu. Itu yang membuat saya takut dulu, sehingga saya ambil keputusan untuk istiqomah dalam kerja dakwah. Setiap tahun saya harus gerak, gitu. Ya kan? Ngejalanin dakwah ini atas perintah Allah, cari ridha Allah. Ya enggak? Atas perintah Allah di dalam surah At-Taubah ayat 41 itu, keluarlah kamu fisabilillah walaupun dalam keadaan berat maupun ringan. Berat keluar, ringan keluar. Ini sudah punya harta banyak, motor bertumpuk-tumpuk, ditaskil 4 bulan nggak sanggup Pak, Masya Allah, disap Pak harta kita. Iya, jadi jangan pernah ragu Pak, kita nggak tahu ajal kita kapan menjemput kita, ya kan. Yang pasti kita berharap kematian kita sukses mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau ingin kita sukses Pak, bergerak Pak. Umat menunggu di Sumatera, menunggu di Sumatera itu Pak. Waduh, kawan saya itu preman. Saya ketemu kawan saya Pak, dulu dia macak di sana, saya macak di sini di Lampung ini. Ini ada namanya Pinglet Ledeng, ini ada gap gabungan anak preman kalau di Lampung ini Pak. Dia preman di sana, saya preman di sini. Dia nggak boleh ganggu saya di sini. Kalau dia ganggu saya babat kan gitu. Namanya Andi Gimbot. Sekarang jadi abab 4 bulan, negeri jauh, ya kan. Saya lihat dia malak itu, sadis dia malak, pakai balok gitu Pak. Tiba-tiba sering masuk penjara. Tiba-tiba dia ini ketemu saya di mana, di Temboro. Weh, War, lu Di, apain di sini? Gua mau berangkat IPB, gua udah dapat nih visanya. Wah, ajib lu ya. Alhamdulillah lah pilih. Ini anak yang paling badung Pak. Saya dengar kargo jari kakak saya karkun 3 hari. Gimana kok Andi bisa dapat hidayah? Kata dia, Andi ini dapat hidayah 3 hari ke taskil. Udah itu dia pulang mau buat amal makomi di masjid. Maka dia ketokin pintu-pintu orang itu tadi untuk ngajak ke masjid untuk sholat berjamaah. Tapi nggak ada yang datang. Waktu dia badung dulu, orang-orang pada segan sama dia, ya kan? Oh yaudah kalau gitu. Pas kok bisa ya saya bilang begitu. Iya. Akhirnya dia datangi lagi, katanya rumah-rumah orang tadi yang didatangi nggak mau datang ke masjid. Itu diambil batu, dia pecah-pecahin kaca rumah itu. Jos dia, ya kan? Nah, pecah itu rumah-rumah. Tangkap polisi dia kan akhirnya. Sekarang tapi udah negeri jauh dia Pak. Ajib itu. Ya. Cari nanti kalau di Lampung namanya Andi Gimbot. Kalau nggak salah siapa nama hijrahnya? Saya ketemu dia, ya kan? Gitu. Banyak Pak. Saya kawan kecil saya Badung deh. Saya ketemu lagi di Kebun Jeruk. Kamu? Iya saya mau 4 bulan ini. Akbar. Alangkah bandel anak ini dulu gitu kan? Gitu Pak. Jadi jangan kita memandang orang remeh, ya kan? Dulu saya kalau rumah saya samping masjid Pak, samping masjid. Bapak saya imam masjid, mertua saya nih. Kalau ada yang ajan tuh saya tutup pakai kepala, pakai bantal tuh kepala saya kan. Iya. Buset dah. 2005 saya ke taskil jemaah jalan kaki nama penanggung jawab Aceh, Pak Jejen kalau salah. Gerak jalan kaki di Sukabumi, ya kan. Tapi saya nggak tahu lagi setelah 3-5 hari saya ikut mereka karena saya dijemput sama kakak saya pengacara. Ya kan. Saya nggak temu lagi sama jemaah ini. Temu lagi di 2013 Pak. 2013 saya ketemu, akhirnya saya menyerahkan diri kepada jemaah ini. Saya kasih duit istri saya ikut 3 hari.
tiga hari 40 hari saya daftari. 40 hari saya daftari karena saya pada saat itu waktu masih jadi direktur salah satu perumahan muslim di sana, perumahan muslim Tasnim nama perumahannya. Sehingga saya masih tetap aktif. Cuman saya pikir-pikir, wah saya bisa mati di atas kantor ya, di meja kerja nih. Ya muter-muter kursinya di atas laptop ya kan. Nengok proyek, wah bisa mati di sini saya. Wah berangkat saya IPB dah. Gitu. Nekat saya gitu. Nekat akhirnya IPB, alhamdulillah Pak. Ya semua takajah, tinggal 2 lagi takajah. Hikmat sama Masturoh IP Pak. Gitu. Ya, alhamdulillah kerjasama sekarang sudah 2 sayap. Gitu. Istri saya udah mempersiapkan kalau saya mau berangkat urus, dia selalu siapkan mau 3 hari, dia selalu ingatkan ini kunci mobil, ini ATM, ini tas, kamu berangkat. Ini kerjasama yang baik ya. Jadi kalau kita istiqomah dalam kerja dakwah maka Allah beri paham ya kan. Paham ini asas pengorbanan. Kalau bapak-bapak betul-betul sungguh-sungguh ya kan, sungguh-sungguh pasti matinya bisa bilillah. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, nggak mau tingkatkan pengorbanan, nanti insya Allah ya kita sendiri yang rugi insya Allah. Insya Allah kalau yang niat untuk 4 bulan boleh Pak, berdiri Pak, yang niat Pak. Ini sunnah Pak. Kalau berdiri angkat tangan itu sunnah Pak. Ya kan? Insya Allah. Niat. Insya Allah. Ini tim taskil lah, Benar yang datang dari Allah, kesalahan kilaban saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.